Halo, apa kabar pemirsa Selamat TV? Senang sekali saya Raisa Ferlini Syahaan kembali menemani Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Ya pemirsa, selama 30 menit ke depan, Raisa berserta dengan narasumber akan berbincang mengenai suatu tema dan mengangkat suatu tema yang pastinya bermanfaat. Dan pemirsa, saat ini di Up to Date kali ini sudah bersama dengan kita di sini narasumber kita, yaitu Pak Taslim SPD MSI selaku Kepala Man 1 Kota Lubuk Linggau. Halo Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Taslim ya? Alhamdulillah. Oke, baik sekali. Kami ucapkan selamat datang di Up to Date kali ini ya Pak ya. Dan kita akan mengangkat tema prestasi luar biasa pelajar Man 1 model Kota Lubuk Linggau. Oke Pak, kita awali berbicara mengenai prestasi Man 1 nih ya Pak ya. Kalau berbicara mengenai prestasi di Man 1 tentunya sudah banyak pastinya seperti itu ya Pak ya. Prestasi non akademik maupun yang akademik seperti itu. Kalau boleh Pak Taslim ceritakan seperti itu, prestasi apa saja yang sudah diterima oleh Man 1 Kota Lubuk Linggau? Baik, terima kasih. Alhamdulillah di Man 1 sesuai dengan tagline kita. Iya. Prestasi unggul dan berintegritas. 4 tahun terakhir kita juara umum Olimpiade Sains tingkat Kota Lubuk Linggau. Kalau di Kementerian Agama ada namanya kompetisi sains madrasah, kita juara. Kemudian di bidang bahasa Inggris, alhamdulillah tahun ini siswa kita itu juara ke-6 tingkat provinsi. Dengan lomba kompetensi bahasa Inggris di Palembang yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian prestasi yang lain di bidang keagamaan di MTQ, banyak siswa-siswa kita mewakili kabupaten kota itu tampil baik di tingkat kota, kabupaten maupun di tingkat provinsi. Selain itu di bidang organisasi kepramukaan, ya alhamdulillah kita sudah terakreditasi oleh Pramuka, dan prestasi dan kepramukaan kita juga sudah sampai ke tingkat nasional. Dan itu prestasi kita juga di kreativitas, anak-anak kita kasih juga keleluasaan untuk dia berekspresi di bidang kreativitas, juga menunjukkan prestasinya di tingkat Kota Lubuk Linggau maupun tingkat provinsi. Oke, baik sekali. Kalau boleh tahu nih ya Pak ya, kan kalau kita ingin membimbing siswa ke prestasi akademik maupun non akademik, ada yang siswa sudah sangat terlihat kemampuannya seperti itu, ada juga siswa yang harus dibimbing seperti itu. Apakah ada bimbingan untuk siswa meraih prestasi seperti itu Pak? Oke. Ya, jadi dasar kita tentu dari penerimaan siswa baru. Memang kita ada jalur prestasi, ya, ada jalur reguler, ya jalur tes. Nah, di jalur prestasi ini kita mulai menjaring siswa-siswa yang punya potensi untuk kita bimbing di Man 1 untuk meraih prestasi yang lebih bagus lagi. Mulai dari prestasi akademik, olahraga maupun prestasi non akademik yang lain. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai sudah menemukan siswa-siswa yang berprestasi seperti itu ya Pak ya untuk membangun prestasi di Man 1. Tapi apakah mempengaruhi proses belajar siswa tersebut di dalam pembelajaran KBM di sekolah seperti itu Pak? Ya, alhamdulillah selama ini kita sudah punya komitmen dengan siswa maupun dengan guru bahwa kita tetap menyiapkan siswa-siswa untuk berprestasi. Cuman proses belajar mengajar itu tidak boleh terganggu. Ya, guru dan siswa bersinergi untuk mensukseskan proses belajar mengajar. Guru dengan siswa juga bersemangat untuk melahirkan prestasi, mengangkat nama baik Man 1 model Lubuk Linggau. Sehingga selama ini sudah kami lakukan, tidak ada kendala. Jadi KBM tetap berjalan, siswa yang berprestasi tetap memberikan prestasinya kepada Man 1, ya. Sehingga sinergi kerjasama di sini ini menjadi modal tersendiri bagi kami Man 1, sehingga selama ini setiap perlombaan yang kami ikuti, anak-anak yang mengikuti perlombaan itu mampu meraih prestasi yang kami harapkan. Oke, kalau kita berbicara mengenai teknis waktunya seperti itu ya Pak ya, kita tahu bahwa ada kompetensi seperti itu, entah prestasi yang akademik maupun yang di bidang olahraga lainnya seperti itu. Betul. Pastinya kita akan melaksanakan bimbingan-bimbingan seperti itu. Kalau boleh tahu teknis waktunya, apakah mengambil waktu di pagi hari atau setelah kegiatan KBM selesai?
seperti Kalau masalah penjadwal memang setiap tahun itu kita akan jadwalkan kegiatan-kegiatan ekstra itu, kegiatan berlatih, kegiatan ekstra itu di sore hari setelah KBM. Tetapi ketika itu waktu itu dikatakan penting dan mendesak, maka latihan itu bisa kita ngambil waktu di jam KBM. Ya, nah tentunya tadi perlu sinergi antara guru dan siswa tadi, ya. Karena kita guru dan siswa punya komitmen yang sama untuk memajukan sekolahan, untuk memberikan prestasi, sehingga bisa juga kita memakai waktu di jam sekolahan, jam KBM efektif itu digunakan untuk berlatih intensif minimal ketika mendekati waktu-waktu mau perlombaan. Sementara ini kan kita alhamdulillah ada beberapa siswa kita Olimpiade Sains kemarin itu juara dan persiapan untuk tingkat provinsi. Oh, sekarang sedang mempersiapkan tingkat Betul. provinsi seperti itu. Oke, baik sekali. Sudah beberapa pertanyaan nih kita bahas seperti itu ya Pak ya. Tapi kita butuh jeda sebentar dan kita lanjut lagi nanti untuk membahas mengenai prestasi luar biasa pelajar MAN 1 Kota Lubuk Linggau. Oke, maka dari itu tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, pemirsa, kembali lagi dalam Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama Raisa di sini dan juga Pak Taslim selaku Kepala MAN 1 Kota Lubuk Linggau. Oke, tadi kita sudah berbincang sedikit mengenai prestasi di MAN 1 Kota Lubuk Linggau seperti itu ya Pak ya. Dan kita ketahui juga bahwa MAN 1 ini sudah membuktikan kualitasnya sebagai instansi pendidikan seperti itu ya Pak ya, melalui prestasi-prestasi yang diemban seperti itu. Dan kemudian kita tahu juga bahwa alumni dari MAN 1 juga keterima di perguruan tinggi negeri di lokal maupun di luar daerah seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Taslim sendiri? Ya, alhamdulillah untuk tahun ini ada yang lebih 159 siswa kita diterima mulai dari Polteknis maupun Poltekkes sampai ke perguruan tinggi negeri umum sampai ke perguruan tinggi negeri agama Islam. Alhamdulillah ada 2 orang yang diterima di luar negeri, satu di Polandia, ya, satunya siap-siap lagi bimbingan, di pembekalan itu akan ke Tiongkok. Nah, yang luar biasa lagi yang dari Polandia ini kemarin kami sudah ketemu dan diskusi, dia juga landasan terima juga di Turki. Cuman kita tahu ini? Ya menurut dia masih konsen untuk melanjutkan di Polandia ya, karena bidang di Polandia itu di bidang farmasi. Kemudian alhamdulillah juga tahun ini kita ada beberapa siswa kita itu juga diterima di perguruan tinggi favorit di Pulau Jawa ya. Ada yang sudah ada yang terima di ITB, ada yang di IPB, ada yang di Brawijaya, bahkan ada yang di UGM. Nah, yang di UGM ini ada cerita yang menurut saya bukan lucu ya, memang luar biasa ya. Beberapa bulan yang lalu saya bercerita dengan teman, minta dipertemukan dengan humas UGM. Ya, karena kan seperti yang kami ketahui, saya di MAN 1 itu dari 2002. Ya, mulai dari guru honor saya di situ. Ya, sampai saya jadi kepala sekolah itu. Rasanya belum ada alumni kita itu kuliah di UGM, Universitas Gadjah Mada. Ya, ada muncul sebuah cita-cita, ya, keinginan agar anak-anak kita ini bisa diterima di perguruan tinggi favorit di Pulau Jawa khususnya UGM. Ada teman yang menyanggupi untuk bertemu dengan humasnya untuk menyampaikan tentang kondisi dan keadaan MAN 1. Saya pengen presentasi di situ. Ternyata belum saya presentasi di situ, alhamdulillah tahun ini anak kita udah diterima di situ. Jadi mungkin salah satu strateginya itu ya mungkin niat. Jadi niat kita, kalau niat kita baik, insya Allah ada kekuatan luar biasa akan membantu kita, gitu kan. Ya tentu selainnya tentu usaha kita semua. Jadi alhamdulillah itu menjadi sebuah anugerah sekaligus sebuah ujian bagi kita. Tentu tidak berpuas diri dulu ya. Mudah-mudahan alumni kita yang ada di seluruh perguruan tinggi negeri favorit yang sudah diterima bisa membuktikan prestasinya di situ ya, sehingga indeks MAN 1 di perguruan tinggi itu naik
Iya, Ya benar. kalau indeks koefisien MAN 1 di situ naik, maka adik-adiknya itu nanti punya peluang yang besar untuk bisa diterima di perguruan tinggi itu. Iya, benar sekali. Tapi mengenai kebanggaan tadi yang Pak Taslim ceritakan seperti itu, mengenai bahwa alumni dari MAN 1 masuk ke perguruan tinggi ternama maupun di luar negeri, di Indonesia maupun di luar negeri seperti itu ya Pak ya. Tetapi kita tidak bisa menghindari bahwa ada siswa yang keterima di melalui jalur undangan seperti itu. Ya. Bagaimana dari MAN 1 sendiri mengecilkan peluang di mana MAN 1 ini di blacklist oleh perguruan tinggi di luar sana yang mengundang tetapi tidak diterima seperti itu Pak, bagaimana? Memang pola penerimaan mahasiswa perguruan tinggi ini kan setiap tahun kadang ada sebuah perubahan. Dan salah satunya perubahan itu tahun ini bagi yang diterima melalui jalur undangan itu tidak bisa lagi mengikuti jalur tes. Iya benar. Nah, itu ya. Nah, ini untuk membuka peluang bagi yang lain. Iya. Oleh karena itu kami dalam hal ini betul-betul menyeleksi siswa ini yang memang ingin ikut di jalur undangan gitu, dan diterima. Nah itu memang betul-betul memang minat dan keinginan dia untuk Tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan, sehingga efektivitas dari siswa itu dalam memilih itu tepat ya. Nah, oleh karena itu kami bersyukur apa yang sudah dipilih oleh anak-anak ini tepat, sehingga mudah-mudahan tidak ada siswa yang mengundurkan diri ya, karena itu akan berpengaruh pada adik-adiknya. Ya. Dan itu sudah kami antisipasi sebelum kami penjaringan, itu kami sudah antisipasi jangan sampai ada siswa yang mengundurkan diri. Iya. Karena itu sangat berpengaruh bagi adik-adiknya. Iya benar sekali. Oke, mengenai tadi Pak Taslim bilang mengarahkan dari awal kepada siswa untuk mengambil perguruan tinggi mana yang diminatin seperti itu. Iya. Tapi boleh ceritain Pak strategi dari MAN 1 sendiri untuk membimbing siswa MAN 1 ke perguruan tinggi seperti itu. Oke, baik. Ya, landasan kami di MAN 1 ini sesuai dengan peran yang cukup besar itu kan adalah guru. Ya. Ya. Peran guru itu, tugas guru itu kan bukan hanya mengajar. Iya benar sih. Guru itu mengajar, Motivator. ya, mendidik, Iya. membimbing dan mengarahkan, ya, melatih keterampilan, gitu kan, memotivasi. Ya, dengan 5 peran guru inilah ya sebagai modal bagi kami untuk memetakan anak-anak ini ya, supaya bisa sesuai dengan yang dicita-citakan ya, karena memang tidak semua siswa ini kan mau jadi mahasiswa. Ada yang saat ini dalam proses tes di kedinasan, ada yang sudah diterima di Polri gitu, seperti itu. Nah, dengan tugas guru inilah bagi kami sebagai modal untuk membimbing, memotivasi anak ini supaya nanti tepat. Kemudian yang kedua tentu di kurikulum kami sudah mematok KKM, ya, KKM anak-anak itu sudah kami set, kami patok supaya nilai anak-anak ini memang kami harapkan bisa bersaing dengan siswa-siswa yang ada di Kota Lubuk Linggau maupun di Provinsi Sumatera Selatan dalam proses persaingannya di penerimaan perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Tapi kalau melalui jalur tes, alhamdulillah memang selain bimbingan dan pengajaran di sekolah, siswa-siswa tentu ada yang ikut bimbingan di luar, itu menjadi sebuah penambahan tersendiri bagi kami. Ya. Tentu yang ketiga itu semangat anak-anak ini kami lihat bersemangat Ya, ada untuk banyak. memberikan yang terbaik kepada MAN 1 Model Lubuk Linggau, karena setiap hari Senin itu ada namanya janji siswa yang diucapkan Iya, ya. benar. Salah Janji satunya itu siswa. menjaga nama baik MAN 1 Model Iya. Lubuk Linggau. Nah, itu dengan cara seperti itu. Mungkin dengan cara memberikan prestasi itu sebagai bentuk wujud penuntasan janjinya terhadap MAN 1 Model Lubuk. Iya, Ya, seperti itu. Oke, baik sekali Pak Taslim. Tapi kita harus jeda sebentar dulu ya Pak Taslim ya. Kita akan Ya. lanjut di segmen ketiga masih membahas prestasi yang diraih oleh MAN 1 Kota Lubuk Linggau. Maka dari itu pemirsa tetap di up to date, berikan info terkini.
Ya, pemirsa kembali lagi dalam Up to Date, berikan info terkini dan masih bersama Raisa dan juga Pak Taslim selaku Kepala Man 1 Kota Lubuk Linggau. Dan kita masih membahas mengenai tema prestasi luar biasa pelajar Man 1 model Kota Lubuk Linggau. Oke, tadi Pak kita sudah membahas bahwa prestasi non-akademik maupun akademik dan juga prestasi siswa Man 1 untuk mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkannya seperti itu. Dan kita beralih nih Pak, bahwa tidak semua siswa di Man 1 itu berprestasi seperti itu. Ada yang biasa aja dan mungkin pelajar yang penting lancar sekolahnya seperti itu. Tapi bagaimana dari Man 1 sendiri untuk tetap fokus ke siswa-siswa yang tidak terlalu menonjol prestasinya seperti itu? Boleh Pak Taslim. Oke. Pada dasarnya konsep kita di Man 1 itu bukan hanya sekedar berprestasi di bidang akademik. Yang terpenting itu adalah penanaman karakter baik, ya, akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu di atas ilmu pengetahuan. Gitu. Karena ini yang mungkin yang mungkin selama ini ada yang bukan belum tahu sih. Banyak orang tahu mungkin Man 1 itu bagus itu di bidang prestasi kan. Dasarnya konsep kami di sekolahan itu adalah memberikan penanaman karakter yang baik dulu dengan siswa. Karena kalau karakter itu udah baik, insya Allah nanti yang lain akan mengikuti. Saya sering berpesan ketika anak-anak itu akan mengikuti lomba, tidak pernah saya minta mereka itu juara 1. Saya minta mereka itu tampil yang terbaik. Ketika dia itu sudah tampil yang terbaik, pada dasarnya dia sudah juara. Gitu kan, dia sudah juara gitu kan. Nah, dengan penanaman karakter itulah ya anak-anak semangat untuk memberikan tampil yang terbaik. Jadi konsep kita itu di madrasah seperti itu ya. Semuanya kita kasih bimbingan, baik itu yang sudah menunjukkan prestasinya maupun yang anak yang dalam kategori tadi ada yang biasa-biasa saja. Tapi yang biasa-biasa saja tadi sudah dapat nilai-nilai karakter yang baik tadi, ya minimal karakter disiplin dapat, gitu kan, bekerja kerasnya dapat, kerjasamanya dapat, itu yang ya adabnya bagus. Gitu. Jadi penekanan kami di situ. Kemudian yang kedua memang karena kami ini MAN, ya, madrasah, ya, ciri khasnya itu adalah agama. Ya. Nah ini yang kami kuatkan, ya. Salah satunya setiap Sabtu itu ada program kami, adanya program tahfiz, mulai dari program itu tagihannya itu per kelas. Nah, mulai tahun pelajaran 2022-2023 ini kami punya inovasi akan membentuk kelas tahfiz. Jadi memang betul-betul anak yang punya modal untuk menghafal itu akan kami kelompokkan dalam satu kelas. Dan sekarang kami sedang melakukan rehab swadaya masyarakat dan orang tua untuk merehab musola itu, ya, menjadi sebuah gedung yang akan kami namakan nanti gedungnya adalah rumah tahfiz. Jadi ikon keagamaan di Man 1 itu pada dasarnya yang menjadi dasar atas prestasi-prestasi yang selama ini didapat oleh siswa itu. Kira seperti itu. Oke, baik sekali, berarti tidak fokus hanya siswa yang berprestasi seperti itu ya Pak ya, tetapi juga fokus kepada siswa lainnya yang tetap harus berprestasi di bagian agama terutama. Betul. Seperti itu. Walaupun tidak ada catatan berprestasi bla 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 seperti itu ya Pak, tapi di sekolah dia anak yang berprestasi di hati guru-gurunya seperti itu. Benar. Oke, baik sekali. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, kita udah ke segmen terakhir dan pertanyaan terakhir. Harapan Pak Taslim nih selaku Kepala Man 1 Kota Lubuk Linggau untuk prestasi ataupun pendidikan di Man 1 ke depannya. Baik, terima kasih. Harapannya ke depan seperti yang sudah kita ketahui bahwa Kota Lubuk Linggau ini sudah jadi tujuan pendidikan bagi daerah-daerah penyangga yang ada di Kota Lubuk Linggau. Tentu kami sebagai sebuah lembaga pendidikan madrasah di bawah Kementerian Agama setiap hari atau setiap tahun selalu berbenah, ya, untuk menyiapkan madrasah ini menjadi tujuan orang untuk bisa menerima pendidikan di Man 1 model Lubuk Linggau. Ke depan kami berharap bahwa madrasah kami ini makin maju. Salah satu program unggulan itu adalah boarding school. Jadi ke depan kami berharap ada pengembangan madrasah. Pengembangan Man 1 ini menjadi madrasah yang boarding, sehingga kalau madrasahnya boarding,
penanaman karakter di bidang keagamaan lebih fokus dapat kita laksanakan, penanaman karakter di bidang pengetahuan, pendidikan, dan menyiapkan siswa-siswa yang berprestasi, menyiapkan siswa-siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, itu akan lebih konsen untuk dilakukan karena dia berasrama. Kalau boarding kan berasrama, sehingga pengawasan melekatnya itu sampai 24 jam. Ini tentu tujuannya untuk menyiapkan SDM unggul dari teman satu khususnya tentu, dan Kota Lubuk Linggau pada umumnya. Saya kira itu harapan kami ke depan. Tentu ini butuh dukungan orang tua, butuh dukungan Kementerian Agama, bahkan butuh dukungan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, Pak Wali Kota, dan semua kita berharap ini MAN 1 ini menjadi sebuah lembaga yang yang diharapkan bisa memberikan yang terbaik lah pada Kota Lubuk Linggau. Kemudian kami juga terima kasih kepada orang tua yang sudah memberikan anaknya untuk mengamanahkan anaknya melanjutkan pendidikan di MAN 1. Tentu ini menjadi sebuah amanah bagi kami. Mohon doanya dan kerjasamanya sehingga kerjasama antara MAN 1 dan orang tua serta pemerintah itu bisa berjalan mulus hingga generasi-generasi yang bisa kami catat di MAN 1 menjadi generasi yang unggul. Baik, untuk tahun ajaran baru 2022-2023 kita memiliki inovasi untuk siswa baru pada kegiatan masa taruh siswa madrasah atau masama. Kita akan bekerja sama dengan pihak kepolisian berkaitan dengan penanaman nilai-nilai kedisiplinan, ya, termasuk kaitannya dengan informasi hoax dan kejahatan cyber, kemudian informasi tentang narkoba. Nah, itu alhamdulillah kita sudah audiens dan sudah disetujui oleh Pak Kapolres. Nanti selama 1 hari siswa kita akan diberikan pembinaan dan bimbingan langsung oleh pihak kepolisian di Polres Kota Lubuk Linggau. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kodim, dan hari ini kita sudah mendapat restu, dan 1 hari juga kita akan bersama dengan Satuan TNI di bawah 406 Kota Lubuk Linggau terkait dengan materi bela negara, ya, yang menjadi penanaman nilai-nilai bela negara sejak dini kepada siswa-siswa baru MAN 1. Nah, 2 modal ini mudah-mudahan ke depan MAN 1 akan lebih banyak lagi meraih prestasi-prestasi yang membanggakan di masa yang akan datang. Baik sekali Pak Taslim atas harapannya. Semoga harapan yang baik tadi yang Pak Taslim ucapkan dapat terwujud di kemudian hari. Amin. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Taslim, sudah 3 segmen kita jalani dan ini segmen terakhir. Terima kasih kami ucapkan untuk Pak Taslim SPDM SI, Kepala MAN 1 Kota Lubuk Linggau, sudah mau hadir di Up to Date kali ini. Seperti itu, dan kita sudah mengangkat tema prestasi luar biasa pelajar MAN 1 model Kota Lubuk Linggau. Semoga apapun yang Pak Taslim sampaikan dan kita perbincangkan tadi bermanfaat untuk pemirsa di rumah juga. Seperti itu. Oke, baiklah pemirsa, saya Raisa Ferlinishan beserta juga narasumber kita di sini Pak Taslim pamit undur diri, dan terus saksikan Up to Date di jam yang sama hanya di Selampar TV punya kita Gale. Sampai jumpa.